Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fernanda Fia Zahra dengan NIM 2106031110079 dan teman saya Zaimatul Hasanah dengan NIM 2106031110069 dan juga Hilo Anam dengan NIM 186300025. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat dan hukum gas. Gas dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu gas ideal dan juga yang kedua gas nyata. Dari kedua gas tersebut memiliki sifat umum yang sama yaitu gas bersifat transparan dan juga gas dapat ditekan dengan tekanan luar. Volume gas sama dengan volume wadah yang ditempatinya. Gas dapat bergerak ke segala arah, gas dapat bercampur sempurna dengan gas lain, dan juga gas dapat dijelaskan dengan parameter suhu dan tekanannya. Untuk menentukan sifat fisik gas dapat diketahui oleh 4 variabel yaitu volume atau V, mol, N, temperatur atau P, dan tekanan atau P, temperatur atau T. Antara keempat parameter tersebut terdapat hubungannya yang disebut sebagai suatu fungsi volume yang dirumuskan dengan V sama dengan V dalam kurung T, P, N. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa volume gas dapat berubah akibat adanya parameter temperatur, tekanan, dan juga jumlah mol dari gas tersebut. Gas ideal ada pengertian gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel yang bergerak secara acak, tidak saling berinteraksi satu sama lain dari jarak partikel yang sangat berjauhan. Sedangkan gas nyata berbanding terbalik dengan gas ideal. Gas nyata menjelaskan karakteristik yang tidak dapat dijelaskan dengan gas ideal. Adapun sifat-sifat dari gas ideal yaitu terdiri dari partikel yang banyak sekali dan bergerak bebas atau sembarang. Kemudian, setiap partikel mempunyai massa yang sama. Dan ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel lain. Yang keempat, jarak antara partikel jauh lebih besar dibanding ukuran sebuah partikel. Yang kelima, jika partikel menumbuk dinding atau partikel lain, tumbukan dianggap lenting sempurna. Kemudian, yang keenam, hukum Newton tentang gerak berlaku. Kemudian yang terakhir, gas selalu memenuhi hukum Boyle dan Gay-Lussac. Persamaan gas ideal. Gas ideal mempunyai beberapa persamaan yang perlu diketahui yaitu PV sama dengan N kali R kali T, PV sama dengan M per MR kali RT, P kali MR sama dengan M per V kali RT, P kali MR sama dengan Pi R kali T, PV sama dengan N per NA kali NR kali RT, PV sama dengan N kali K kali T yang dimana P sama dengan tekanan gas, MR sama dengan massa molekul relatif, V volume gas, Na bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, M sama dengan massa satu partikel gas, R sama dengan tetapan gas ideal dengan nilai 8,314 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol. K sama dengan konstanta Boltzmann yang bernilai 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K. N sama dengan jumlah partikel gas. T sama dengan massa jenis gas. Dan juga T sama dengan suhu gas. Next, pengertian gas nyata. Gas nyata adalah gas yang tidak berperilaku sama dan tidak berperilaku sebagai gas ideal karena interaksi antar molekul gas. Gas nyata juga dikenal sebagai gas non-ideal karena bersifat
perilaku gas nyata hanya didekati oleh hukum gas ideal. Sifat-sifat gas nyata. Adapun sifat-sifat dari gas nyata sendiri yaitu yang pertama volume molekul gas nyata tidak dapat diabaikan. Kemudian terdapat gaya tarik menarik antara molekul-molekul gas terutama jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Kemudian yang ketiga adanya interaksi atau gaya tarik menarik antar molekul gas nyata yang sangat kuat menyebabkan gerakan molekulnya tidak lurus dan juga tekanan ke dinding menjadi lebih kecil daripada gas ideal. Kemudian yang keempat memenuhi persamaan P plus dalam kurung N2A per V2 V min NB sama dengan N kali R kali T. Kemudian dari kedua gas tersebut memiliki perbedaan di mana gas ideal uh, patuh sama hukum dalam semua gas, keadaan suhu dan tekanan. Gas nyata memenuhi hukum gas hanya pada tekanan suhu rendah dan tinggi. Kemudian gas ideal volume yang ditempati oleh molekul diabaikan dibandingkan dengan total volume ditempati oleh gas. Sedangkan gas nyata volume yang ditempati oleh molekul tidak dapat diabaikan dibandingkan dengan total volume ditempati oleh gas. Kemudian yang ketiga adalah gas ideal kekuatan tarik menarik antara molekulnya diabaikan, sedangkan gas nyata kekuatan tarik yang tidak didapat diabaikan sama sekali suhu dan tekanan. Kemudian yang terakhir, gas ideal mematuhi persamaan gas ideal PV sama dengan N kali L kali T, sedangkan gas nyata mematuhi peraturan van der Waals. Selanjutnya, hukum gas akan dijelaskan oleh teman saya, Zaimatul Hasanah. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hukum-hukum gas. Hukum-hukum gas ini merupakan hukum yang mencakup tentang gas. Dalam ilmu fisika ada beberapa hukum gas yang sering digunakan, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro, dan beberapa hukum gas lainnya. Hukum gas ini dikembangkan oleh para ilmuwan pada akhir abad ke-18. Dan para ilmuwan juga menyadari bahwa hukum antara volume, suhu, dan juga tekanan dari sampel gas yang dapat diperoleh menjadi dasar bagi pendekatan untuk semua gas. Dan gas berperilaku dengan cara yang sama. Berikut hukum-hukum gas. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1662 oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Robert Boyle dengan memakai pengukur tekanan dan wadah volume variabel. Hukum tersebut dapat diverifikasi dengan cara eksperimental. Dalam volume gas terdapat suatu ruang tertutup yang sangat bergantung pada tekanan dan juga suhunya. Apabila suhu tersebut dijaga secara konstan, maka tekanan yang diberikan itu akan memperbaiki atau memperkecil volumenya. Dan hubungan tersebut dikenal dengan hukum Boyle, yang mana dinyatakan dalam hukum Boyle. Apabila suatu gas yang berada di dalam ruang yang tertutup tersebut dijaga secara konstan, maka pada tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, selanjutnya rumus hukum Boyle yaitu P kali V sama dengan konstan. Apabila gas tersebut kondisinya berbeda, maka menggunakan rumus tersebut. Dan apabila persamaan volumenya dan tekanannya dapat dituliskan sebagai berikut: P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Selanjutnya yaitu dengan keterangan P1 itu tekanan gas ideal 1, satuannya Pascal. Dan kemudian yang P2 ini tekanan gas keadaan 2 yang satuannya juga Pascal. V2 ini V1 ini volume gas keadaan 1 dan V2 volume gas pada keadaan 2 yang mana satuannya sama yaitu meter kubik. Selanjutnya yaitu penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pernafasan. Selama respirasi, paru-paru kita ini memanfaatkan hukum Boyle, yang mana pada saat kita menghirup, paru-paru dipenuhi oleh udara
dan paru-paru akan berkembang, volume meningkat, dan juga tekanan akan turun. Demikian pula ketika paru-paru kita ini mengeluarkan udara, paru-paru akan mengecil dan volume berkurang dan tekanan juga akan meningkat. Yang kedua yaitu mengembangnya ban. Yang ketiga ada botol soda, prinsip kerja pada jarum suntik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hukum Charles. Hukum Charles ini dikemukakan oleh Jacques Alexander Caesar Charles yang merupakan seorang ahli fisika sekaligus penemunya yang lahir pada 12 November 1746 di Perancis dan juga wafat di 7 April 1823 di Perancis juga. Dan pada awalnya Charles ini sempat bekerja di Kementerian Keuangan, namun kemudian berpindah bekerja sebagai saintis yang menemukan hidrometer, aerometer, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 1783 Charles ini membangun bola hidrogen bersama teman-temannya yaitu Robert, Nicholas, dan juga Anne Jane. Percobaannya ini mengenai hidrogen dipandangnya mampu mengangkat balon ke udara tersebut terinspirasi dari hukum Boyle. Percobaannya tentang balon udara tersebut ini berlanjut sampai 1787, di mana ia mengisi gas ke dalam 5 balon yang memiliki volume yang sama dan menaikkan suhunya sampai 80 derajat Celcius. Adapun bunyi hukum Charles yaitu apabila tekanan gas yang berada di dalam suatu ruangan tertutup bersifat konstan, maka mutlaknya akan berbanding lurus dengan volume gas tersebut. Hukum Charles ini merupakan salah satu dari hukum yang mengenai gas ideal yang ada di termodinamika dan kimia fisik yang membahas hubungannya antara tekanan gas yang berbanding lurus dengan suhunya. Rumus dari hukum Charles yaitu V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 ini volume gas awal dengan satuan meter kubik dan T1 ini suhu gas awal yang satuannya Kelvin. Begitu juga dengan V2 dan T2, yang mana volumenya satuannya meter kubik dan suhunya itu volumenya Kelvin. Penerapan hukum Charles dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada 1. Ban. Ketika kita menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya, volume pada ban akan meningkat dan begitu juga dengan suhu dalam ban. Yang kedua yaitu pelampung. Saat mendorong pelampung ke dalam kolam renang, volume udara di dalamnya akan berkurang karena suhu di dalam kolam lebih rendah dibandingkan suhu pada air. Yang selanjutnya ada bola pingpong. Suhu bola pingpong akan ikut meningkat saat diletakkan ke dalam air panas hingga bola itu mengapung. Volume gas di dalam bola pingpong juga akan ikut meningkat. Selanjutnya yaitu hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac ini merupakan seorang ahli kimia fisika yang lahir pada 6 Desember 1778 di Perancis dan pada tanggal 9 Mei 1850 beliau ini meninggal. Beliau ini dikenal oleh khalayak ramai atau kontribusinya dan juga jasanya terhadap ilmu pengetahuan setelah beliau berhasil melakukan sebuah eksperimen yang merumuskan hukum Gay-Lussac. Beliau ini sempat mengenyam pendidikan di sebuah institusi yang bertujuan guna mengasah kemampuan kepemimpinan dan juga saintifik bernama École Polytechnique. Sampai pada akhirnya ini beliau mendapatkan gelar profesor di bidang kimia fisik di institusi tersebut. Kemudian pada tahun 1804 beliau ini berhasil menaiki balon udara yang mendorong beliau dan para ilmuwan lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suhu, tekanan, dan juga kelembapan udara. Hukum Gay-Lussac ini merupakan hasil rujukan dari penelitian Jacques Charles pada tahun 1787, yang mana hukum Gay-Lussac ini berbunyi tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan atau isokorik. Nah, hukum Gay-Lussac ini rumusnya yaitu P sama dengan P kali V sama dengan nRT, yang mana R tersebut merupakan satuan tapan gas ideal 0,082 atm. Adapun hukum Gay-Lussac yang dapat kita temukan dalam sehari-hari adalah yang pertama kaleng soda, kedua botol atau kaleng aerosol, yang ketiga adalah rice cooker.
Pada saat kita menyalakan rice cooker, maka suhunya akan mengalami peningkatan yang akan berbanding lurus dengan tekanan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu hukum Avogadro. Avogadro ini dikenal atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan hukum Avogadro, yaitu sebuah hukum yang menyatakan mengenai hubungan antara volume suatu gas dengan jumlah molekulnya. Hasil penelitiannya tersebut dipublikasikan pada tahun 1811 dalam The Elementaries Journal of Physics, The Chemist at the History Natural. Selain itu, Avogadro juga berhasil merumuskan mengenai teori molekular yang menyatakan bahwa partikel-partikel dapat tersusun oleh molekul-molekul, di mana molekul-molekul ini dapat tersusun atas unit-unit atau atom yang lebih sederhana. Atas dasarnya tersebut di dunia pengetahuan, ada istilah bilangan atau konstanta Avogadro, yaitu senilai 6,022 14 kali 10 pangkat 23 mol min pangkat 1. Bilangan tersebut digunakan guna menyatakan jumlah partikel yang ada di dalam 1 mol zat. Nah, bunyi hukum Avogadro itu sendiri yaitu gas-gas dengan volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Penulisan rumus Avogadro adalah sebagai berikut. V per N sama dengan konstan atau V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Dengan keterangan V ini menunjukkan volume gas yang mana satuannya adalah M kubik dan juga N ini menunjukkan banyaknya mol di dalam suatu gas yang mana satuannya itu mol. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan hukum Avogadro, yaitu memompa ban sepeda dan bernafas, dan masih banyak lagi penerapan hukum Avogadro di bidang yang lainnya. Sekian, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dalam wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal. V sama dengan volume awal, T adalah suhu awal. Nah, suhu gas berubah menjadi, di sini yang ditanyakan adalah suhu gas, perubahan suhu gas. Diketahui V1 sama dengan V, V2 sama dengan 3V, T1 sama dengan T. Ditanya T2 ditanya T2. Dijawab V per T ini sama dengan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 per T2, V per T sama dengan 3V per T2, 1 per T sama dengan 3V per T2, T2 sama dengan 3T. Kemudian contoh soal nomor 2, diketahui tekanan gas dalam suatu wadah tertutup adalah 4 atmosfer, sementara volumenya adalah 1 liter. Beberapa saat kemudian tekanan gas berubah menjadi 6 atmosfer. Hitunglah berapa volume gas tersebut sekarang. Jawab. P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 6. Di sini 4 sama dengan 4 kali 105 Pascal. V1 sama dengan 1 liter, itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kubik. Di sini rumusnya menggunakan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Di sini diketahui hasilnya 0,67 liter per V2. Jadi volume gas tersebut sekarang adalah 0,67 liter. Kemudian soal nomor 3, diketahui suatu gas volume konstan memiliki tekanan awal sebesar 2 atmosfer dan tekanan akhirnya adalah 4 atmosfer. Sementara itu suhu akhir dari gas tersebut adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu awal dari gas tersebut? Ini jawab. T2 sama dengan 30 Celcius, ini dijadikan Kelvin, jadi 303 Kelvin. P1 sama dengan T1, P1 per T1 sama dengan P2 per V2. Di sini diketahui 2 atmosfer per T1 sama dengan 4 atmosfer per 303 Kelvin.
T1 sama dengan 2 atmosfer kali 303 Kelvin per 4 atmosfer. Terus diketahui T1 sama dengan 151,5 Kelvin. Nah, di sini T1 sama dengan 151,5 Kelvin dikurangi 273. Ini jadikan Celcius ya. Di sini didapatkan min 121,5 Celcius. Jadi suhu awalnya pada gas tersebut adalah min 121,5 Celcius. Demikian pembahasan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.